Halo guys, selamat sore untuk kita semua. Bagi saudara-saudara sekalian, apa kabar diri kalian dimanapun kalian berada? Saya yakin dan percaya kita bisa sehat walafiat ya, walaupun dalam virus yang melanda kehidupan kita di negara kita dan di negara-negara lain, yaitu virus corona dan covid atau bisa dikenal dengan COVID-19, itu tidak dapat mempengaruhi bagi keadaan fisik jasmani kita, oleh karena kita memiliki pemikiran dan memiliki kesehatan rohani yang ada pada kita masing-masing, sehingga dengan demikian, dengan kerohanian yang ada pada kita dapat membuat imun kita menjadi sehat, kuat, dan bisa terhindarkan dari virus-virus corona yang ada melanda, lagi viral, ya kan? Kita tetap kuat, sehat oleh karena kerohanian kita lebih kuat di dalam Tuhan. Oke, baik. Saudara-saudara, teman-teman sekalian yang ada dimanapun kalian berada, Shalom. Saya ingin mengajak pemikiran saudara-saudara lewat video ini tentang firman Tuhan yang sangat penting untuk menjadikan kehidupan kita sukses dimanapun kita berada, oleh karena kita bersama dengan Tuhan. Pernahkah saudara-saudara merasakan takut dan khawatir ya, ketika saudara-saudara berada di dalam peristiwa pada saat berada di rumah terus mati lampu? Wow, tiba-tiba gelap ya. Pada awalnya terang begini, terus lampu mati, gelap gulita seperti ini, ya kan? Tapi masih kelihatan di situ karena hanya dipelet dengan tangan saya. Gelap. Apa yang Anda rasakan? Takut kan? Khawatir. Wow, ada yang berteriak. Tetapi teman-teman sekalian, kita bisa senang kembali dan berbahagia kembali walaupun kita berada di kampung, tidak menggunakan listrik, tetapi menggunakan apa? Ketika gelap itu bisa terlihat terang-terangnya sedikit. Yang maksud saya adalah menggunakan lilin ya, menggunakan lilin di kampung walaupun mati lampu, strom hilang, listrik hilang, tapi dengan menggunakan lilin kita bisa merasa senang ya, merasa senang dan bahagia walaupun hanya ada terang sedikit. Kita bisa merasakan kebahagiaan di dalam cahaya tersebut. Nah, yang saya mau bawakan pada saat ini, yang saya mau ajak pemikiran saudara-saudara di dalam firman Tuhan pada saat ini adalah, judul yang saya mau angkat adalah jangan kalah sama lilin ya. Jangan kalah sama lilin. Lilin aja kok bisa menerangi di sekitar apa katanya. Bagaimana dengan kita yang sebagai manusia yang menciptakan lilin tersebut, barang tersebut, yang mempunyai otak? Apakah kita bisa menjadi terang kepada orang lain? Terang dalam hal-hal apa? Oke, mari kita fungsikan Alkitab kita masing-masing agar supaya ketika kita menjadi terang, kita bisa memberikan kedamaian, kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kita ternyata bisa menjadi terang kepada orang lain dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan-perbuatan baik yang seperti apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain sehingga mereka bisa merasakan kedamaian dan tidak lagi khawatir dan merasa senang seperti lilin yang menyala ketika gelap itu
muncul, dan lilin tersebut bisa menyala dan bisa memberikan kebahagiaan, kesejahteraan kepada kita oleh karena dia bercahaya. Bagaimana dengan kita manusia yang menciptakan lilin tersebut untuk menjadi terang bagi orang lain lewat firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi lewat Matius 5:16. Kita diharuskan untuk menjadi terang kepada sesama kita, dan menjadi terang kepada sesama kita itu dikatakan di sini melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang bagaimana? Mari kita lihat poin-poinnya, yaitu di dalam pasal salah. Di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat sebelumnya. Salah cumu. Di dalam ayat sebelumnya. Mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Di situ ada beberapa poin yang bisa membuat kita menjadi orang yang baik, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi terang. Di sana yang saya dapatkan poin yang pertama adalah rendah hati. Ya, bagaimana kita harus menjadi orang yang rendah hati. Walaupun dunia membuat orang-orang menjadi mengandalkan diri, sombong, menyakiti hati, tetapi kita harus tetap rendah hati agar supaya kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Yang kedua, peka. Kita harus ada kepekaan dalam kehidupan kita, ya. Bagi orang yang sudah berpacaran, tahu bagaimana balamu, ya. Artinya kita bisa peka kepada pacar kita itu kalau dalam hal berpacaran. Nah, ini artinya di dalam berbuat baik kepada semua orang. Kita ketika ada ibu yang sementara mau menyeberang jalan sudah tua, kita harus peka menolong agar supaya perbuatan baik kita bisa dilihat orang. Artinya bukan cuma dilihat tapi menjadi terang bagi orang lain, ya kan? Yang ketiga, lemah lembut. Kita harus memiliki sifat yang lemah lembut. Jangan yang bisa dikenal orang suka meninggikan diri, tidak baik. Maka itu ketika kita suka meninggikan diri akan menjadi satu kegelapan kepada orang, ya kan? Bukan menjadi terang tetapi menjadi orang benci kepada kita, tidak senang. Tapi kalau kita lemah lembut, kita akan menjadi terang dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang keempat ialah murni. Kita harus murni jadi orang, jangan ada ruci-ruci di situ. Yang selanjutnya adalah mengampuni. Kita harus menjadi orang yang suka mengampuni. Walaupun sudah sakit hati, kita tetap harus mengampuni karena kita mau jadi terang kan? Iya, harus jadi terang agar supaya kita bisa memberikan hal-hal yang baik kepada orang dan orang bisa senang dengan terang kita, merasa bersyukur dan dapat berbahagia dengan suka mengampuni. Ya, selanjutnya menjadi orang yang benar. Jangan salah-salah. Ya, ketika kita dapat kebenaran di mana? Di Alkitab. Dan ketika kita tahu kebenaran di Alkitab dalam firman Tuhan, marilah kita terapkan itu menjadi melakukan hal-hal yang benar kepada orang lain, bukan hal-hal yang salah. Sudah tahu-tahu salah mau bikin, tidak baik. Yang selanjutnya, membawa damai. Kita harus memberikan kedamaian kepada orang lain, membawa hal-hal yang baik, jangan yang hal-hal yang tidak baik yang ada pada kehidupan kita. Sifat-sifat yang jahat kita singkirkan. Kita harus memberikan sifat-sifat yang baik, memberikan kedamaian, suka menolong orang-orang semua yang ada di sekitar. Yang selanjutnya adalah jujur. Sampai di poin keberapa? Sudah sampai ke poin yang ke-8. Jujur, ya. Kita harus menjadi orang yang jujur. Jangan bawa dusta. Ya, pembawa dusta itu tidak baik. Dosa pertama setan, putar balik. Jadi hati-hati ketika Anda berdusta, berbohong, Anda seperti setan. Ya, jangan bawa dusta, jangan bohong. Yang selanjutnya adalah tabah. Yang ke-9, poin yang ke-9 adalah tabah. Kebetulan ini sudah di menit ke-9. Jadi poin yang ke-9 adalah tabah. Jangan suka arti tabah di sini hampir mirip dengan sabar. Tenang. Jangan kita tidak sabar,
kita suka ambil keputusan yang tidak baik, ya, menjadi orang yang serakah. Jadi kita harus sabar, tabah, dan dapat ketika kita tabah dan kita sabar, kita dapat memikirkan hal-hal yang baik untuk menjadikan berkat bagi orang lain dengan sifat-sifat dan keputusan yang baik yang ada pada kita ketika kita tabah. Dan yang ke-10, poin yang sangat penting yang saya ambil di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12, yaitu, ada yang bisa tebak? Yaitu suci hatinya. Dari semua ini, ketika hati kita suci, kita bisa terapkan ke 9 poin tersebut. Jadi hati kita ini harus benar-benar suci, dan untuk mendapatkan hati yang suci, kita harus rajin mempelajari Alkitab. Dengan kebenaran yang ada dalam firman Tuhan dalam Alkitab, kita bisa memiliki hati yang suci dan bisa menerapkan semua poin-poin tadi yang saya katakan untuk menjadi terang kepada orang lain. Ini dia, saya sudah tulis. Ada yang bisa baca? Jangan dilihat tulisannya. Ini terbalik karena kamera muka ya. Nah, terkadang kita juga menjadi orang yang jatabale tong pikiran. Artinya jatah melenceng dengan Alkitabiah. Jadi mesti setre, supaya mesti harus luruskan pemikiran kita agar supaya bisa dibaca oleh orang lain kehidupan yang baik ada pada kita. Dan ini mungkin tulisannya sedikit jelek. Artinya begini, jangan lihat tulisannya, tetapi lihat poinnya. Lihat poinnya yang ada di dalamnya. Sama dengan kita menilai orang. Oh, orang ini tidak baik. Tapi bukan orangnya yang kita lihat, tetapi apa? Sifatnya yang baik atau firman yang dia keluarkan, itulah yang kita terima agar supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik dan menjadi orang yang baik kepada orang lain. Jangan kita lihat yang jahat-jahat. Jadi kalau tulisan saya jelek, jangan lihat tulisannya, tapi lihat poinnya. Begitu juga dengan kita melihat orang lain. Jangan lihat orangnya yang jahat, tetapi lihat sifatnya yang baik agar supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Pemikiran positif bisa menjadi baik kepada semua orang. Dan pelajaran yang terakhir di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi terang kita harus bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik sudah saya rincikan tadi. Dan pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ketiga dari ayat ini adalah agar supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan demikian kita semua dapat memuliakan Bapa kita yang di surga, yaitu Tuhan kita semua, Allah kita. Dan Tuhan Allah kita akan senang kepada kita semua yang ada di sini ketika kita memuliakan nama Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, oleh karena kita dapat menjadi terang di dunia ini. Ya kan teman-teman? Kiranya video ini yang saya buat bisa menjadi berkat terang bagi kita semua, karena saya termotivasi untuk membawa berkat apa yang saya tahu, agar supaya kita semua bisa menjadi terang antara satu sama lainnya. Dimanapun kita berada, kita dapat menunjukkan hal-hal yang baik dan sama-sama akan sepaham, sehati, sepikir untuk memuliakan nama Tuhan kita. Sampai Tuhan datang kedua kalinya, kita diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan surga, dan hidup di Yerusalem baru yang Tuhan Allah Yesus Kristus telah sediakan bagi kita sekalian. Tidak lupa saya ucapkan selamat hari Sabat dan selamat menjelang tutup Sabat. Demikianlah firman Tuhan singkat yang saya bawakan dan ajakan-ajakan motivasi agar supaya kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. God bless you all.